Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami di sini akan menjelaskan tentang operasional riset yang berjudul primal dan dual. Oke, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan tim kelompok saya dan juga dosen saya. Yang pertama yaitu Bu Munawaro SEMSI selaku dosen saya, kemudian saya sendiri Putri Oktavia S, dan juga teman saya Retno Prihandayani, dan juga Anissa Syafira, kemudian Maulana Hakim, dan juga Ade Arya Agustira. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan materi kami yang sudah tercantum di daftar isi. 1. Pengertian primal dan dual. Teori dualitas adalah bahwa setiap persoalan linear programming mempunyai suatu linear program lain yang berkaitan yang disebut dual, sehingga solusi dari persoalan primal atau asli juga memberikan solusi pada dualnya. Pendefinisian dual ini akan tergantung pada jenis, pembatas, tanda-tanda variabel, dan bentuk optimasi dari soal primal. Akan tetapi, soal program linear harus dibuat dalam bentuk standar terlebih dahulu sebelum permasalahannya dipecahkan. Maka pendefinisian di bawah ini akan secara otomatis meliputi ketiga hal di atas. 2. Hubungan primal dan dual. Dalam sebuah model pemrograman linear, terdapat dua konsep yang saling berlawanan, antara lain primal dan dual. Bentuk dual adalah kebalikan dari bentuk primal. Ketentuan primal dan dual. Bentuk primal, notasi fungsi tujuan adalah Z, notasi variabel keputusan adalah X, koefisien fungsi tujuan pada primal, konstanta ruas kanan pada primal di fungsi kendala, fungsi tujuan berbentuk maksimasi, fungsi tujuan berbentuk minimasi. Bentuk dual, notasi fungsi tujuan adalah W, notasi variabel keputusan adalah Y, konstanta ruas kanan pada dual di fungsi kendala, koefisien fungsi tujuan pada dual, fungsi tujuan berbentuk minimasi, fungsi tujuan berbentuk maksimasi. Bila masalah primal dan dual dibandingkan, terlihat beberapa hubungan sebagai berikut. Yang pertama, koefisien fungsi tujuan pada primal menjadi konstanta ruas kanan di fungsi kendala pada dual. Sebaliknya, konstanta ruas kanan di fungsi kendala pada primal menjadi koefisien fungsi tujuan dual. Yang kedua, tanda pertidaksamaan batasan dibalik. Yang ketiga, tujuan diubah dari minimalisasi ke maksimalisasi dalam primal menjadi maksimalisasi minimalisasi dalam dual. Setiap kolom pada primal berhubungan dengan suatu baris kendala atau batasan dalam dual, sehingga banyaknya kendala atau batasan dalam dual sama dengan banyaknya variabel prima. Yang kelima, setiap baris kendala atau batasan pada primal berhubungan dengan suatu kolom dalam dual, sehingga ada satu variabel dual untuk setiap kendala atau batasan primal. Yang keenam, bentuk dual dari dual adalah bentuk primal. Contoh soal bentuk primal yaitu minimum Z sama dengan 4x1 tambah 2x2 dengan kendala A 2x1 tambah 5x2 lebih kecil sama dengan 60, B 1x1 tambah 1x2 lebih kecil sama dengan 18, C 3x1 tambah 1x2 lebih kecil sama dengan 44. Rubahlah bentuk primal di atas ke bentuk dual dan rubah ke dalam metode simplex hingga memperoleh hasil optimum Z maksimum. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal tersebut. Bentuk primal minimumkan Z sama dengan 4x1 tambah 2x2 dengan fungsi batasannya ada 3, yaitu yang pertama 2x1 tambah 5x2 lebih kecil sama dengan 60, lalu kedua
1x1 tambah 1x2 lebih kecil sama dengan 18. Dan ketiga, 3x1 tambah 1x2 lebih kecil sama dengan 44. Kita diminta bagaimana bentuk primal diubah menjadi bentuk dual, yaitu dengan cara minimumkan diubah menjadi maksimumkan, yaitu W sama dengan 60Y1 tambah 18Y2 tambah 44Y3 yang kita peroleh dari lebih kecil sama dengan 60, lebih kecil sama dengan 18, dan lebih kecil sama dengan 44. Berikutnya fungsi batasannya yang kita peroleh dengan cara pada kolom pertama bentuk primal 2x1, 1x1, 3x1 diubah menjadi dalam satu baris, yaitu 2y1 tambah 1y2 tambah 3y3. Dan juga begitu pada bentuk primal kolom kedua 5x2, 1x2, 1x2 yang diubah menjadi dalam satu baris menjadi 5y1 tambah 1y2 tambah 1y3. Sementara itu, lebih besar sama dengan 4, lebih besar sama dengan 2 yang kita peroleh dari minimumkan Z sama dengan 4x1 tambah 2x2. Selanjutnya, jika kita sudah mengubahnya ke dalam bentuk dual, kita akan mengubah juga ke dalam metode simpleks sesuai soal. Langkah pertama, fungsi tujuan adalah W sama dengan 60Y1 tambah 18Y2 ditambah 44Y3 ditambah variabel select 1 tambah variabel select 2. Selanjutnya fungsi kendala A 2Y1 ditambah 1Y2 ditambah 3Y3 lebih besar sama dengan 4. Yang B 5Y1 ditambah 1Y2 tambah 1Y3 lebih besar sama dengan 2. Selanjutnya kita ubah fungsi tujuan eksplisit menjadi persamaan bentuk implisit, yaitu W dikurang 60Y1 kurang 18Y2 dikurang 44Y3 dikurang variabel select 1 kurang variabel select 2. Selanjutnya di fungsi kendala A 2Y1 tambah 1Y2 tambah 3Y3 dikurang kendala 1 sama dengan 4. B 5Y1 tambah 1Y2 tambah 1Y3 kurang kendala 2 sama dengan 2. Setelah kita formulasikan ke dalam tabel simpleks, selanjutnya kita akan menentukan kolom kunci, angka kunci, dan juga baris kunci. Yang pertama, untuk menentukan kolom kunci, di bagian kolom Y kita harus melihat di mana nilai negatif tertinggi, yaitu min 60. Selanjutnya kita akan menentukan baris kunci, yaitu kita harus melihat nilai indeks yang terkecil positif, yaitu 0,4. Selanjutnya yaitu angka kunci. Dalam menentukan angka kunci merupakan pertemuan antara kolom kunci dengan baris kunci, yaitu 5. Selanjutnya, jika kita sudah mendapatkan angka kunci, baris kunci, dan juga kolom kunci, kita akan menentukan nilai baris baru, yaitu di bagian kendala 2. Tetapi cara membagi atau mendapatkan hasil di kendala 2, yang pertama, setiap baris kunci dibagi angka kunci, maka kita akan mendapatkan hasilnya seperti tabel di atas, yaitu 5 dibagi 5, 1 dibagi 5, dan seterusnya. Jika di kendala 2 kita sudah mendapatkan nilai baris baru, kita akan menentukan baris pertama dan juga kendala 1, tetapi caranya berbeda daripada kendala 2. Cara untuk mendapatkan hasil baris pertama dan juga kendala 1 yaitu baris lama dikurang koefisien kolom kunci dikali nilai baru pada kendala 2. Maka hasilnya seperti tabel di samping. Contohnya di baris pertama, yaitu minus 60 dikurang minus 60 dikali 1, maka nilai barunya adalah 0.
Dan begitu juga seterusnya seperti kendala 1 juga. Langkah 4. Setelah mendapatkan hasil baru untuk baris pertama yang disebut W, kendala 1 yang disebut S1, dan kendala 2 yang disebut S2. Caranya yaitu ulangi seperti langkah yang pertama. Di tabel itu dijelaskan, apabila di hasil W masih terdapat nilai minus di bagian kolom Y, maka kita harus mengulangi seperti langkah pertama sampai langkah ketiga untuk mendapatkan nilai Z maksimum. Dan untuk keterangannya yaitu yang warna abu itu menjelaskan tentang kolom kunci, dan yang warna merah itu adalah angka kunci, dan yang biru adalah baris kunci. Langkah akhir yaitu seperti yang tabel di atas menjelaskan, karena di hasil W sudah tidak ada hasil minus di bagian kolom Y, maka kita bisa menentukan hasil W, Y1 dan Y2 dari NK atau nilai konstanta. Maka hasil tersebut yaitu Y1 sama dengan 1,14 dan Y2 sama dengan 0,154 dengan Z maksimum sama dengan 63,36. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.